Halo guys, kembali lagi bersama gue, channel Niku Niku nih. Pada video kali ini, gue akan membahas tipe roamer yang ke-6, ke-7, dan ke-8, yaitu tipe buffer teammate, di buffer musuh, dan controller. Oke, yang pertama, ketiga tipe ini merupakan pelengkap atau tambahan dari tipe-tipe roamer yang lain, mampu mempengaruhi gameplay hero lain, teammate, ataupun musuh dengan skill tanpa item. Jadi, ketiga tipe ini itu sedikit berbeda dengan tipe-tipe roamer yang udah gue jelasin di part-part sebelumnya ya. Mereka ini tuh kayak pelengkap doang, atau dengan kata lain, kayak tipe tambahan dari tipe-tipe sebelumnya. Nah, oleh karena itu, gua bahas ketiga tipe ini dalam satu video. Tapi meskipun mereka ini kayak tambahan doang, mereka tetap jadi tipe roamer kayak yang lain. Nah, di video ini, kita akan banyak mendengar istilah seperti buff, debuff, dan control. Maka dari itu, gua akan membahas satu persatu istilah ini. Yang pertama, buff. Buff itu adalah atribut tambahan untuk basic stats dan unique ability kepada diri sendiri dan rekan di sekelilingnya. Perlu kita perhatikan bahwasanya shield itu bukan buff ya guys ya. Shield itu masuknya ke guard yang udah pernah gue jelasin di part sebelumnya. Nah, debuff. Debuff sendiri itu adalah kebalikan dari buff, yaitu pengurangan atribut untuk basic stats dan unique ability kepada satu atau lebih musuh. Perlu kita perhatikan bahwasanya movement speed reduction atau yang sering kita sebut dengan slow itu bukan debuff ya guys ya. Itu masuknya ke CC cuy. Selanjutnya kontrol. Kontrol adalah CC yang kuat, yaitu selama lebih dari 1 detik kepada satu atau lebih musuh. Nah, kontrol itu sebenarnya sama kayak CC cuy. Cuma kalau kontrol itu tepat satu target doang. Kalau CC itu bisa lebih dari satu karena emang dari singkatannya aja yaitu kontrol per control atau kontrol massal. Debuff sendiri itu tidak sama dengan CC ya cuy. CC itu adalah efek yang mempengaruhi gameplay hero musuh secara langsung, seperti stun, immobilize, slow, freeze, suppress, dan lain-lain. Sedangkan debuff itu mempengaruhi hero musuh secara tidak langsung, seperti anti-regen, defense reduction, damage reduction, dan lain-lain. Ciri-ciri. Pertama, gue akan membahas yang pertama, yaitu buffer teammate. Skill yang dapat memberikan buff seperti bonus attack speed, bonus damage, bonus defense, bonus movement speed, imun CC, dan bonus gold kepada teammate secara alami, bukan dari item. Jadi, mereka ini bisa memberikan buff murni dari skill mereka tanpa item. Lalu, untuk skill yang lain bisa damage ataupun CC. Selanjutnya, ciri-ciri di buffer musuh. Skill yang dapat memberikan efek debuff seperti anti-regen, attack speed reduction, damage reduction, dan defense reduction kepada musuh secara alami, bukan dari item. Sama kayak yang buffer, mereka bisa memberikan efek debuff dengan skill mereka sendiri. Untuk skill yang lain, sama kayak buffer, bisa damage ataupun CC. Yang terakhir, ciri-ciri controller. Skill yang dapat memberikan efek CC yang cukup kuat seperti stun, freeze, suppress, dan lain-lain kepada musuh secara beruntun atau selama lebih dari 1 detik. Jadi CC yang mereka berikan itu dengan kata lain lama ya cuy. Atau bisa juga sebentar tapi beruntun. Jadi ya kayak sama aja sih, lebih dari 1 detik juga nantinya. Untuk skill yang lain bisa damage atau buff atau debuff. Fungsi. Nah, untuk fungsi sendiri karena mereka ini emang tipe tambahan atau pelengkap, jadi fungsi utama mereka akan mengacu pada main type mereka yang udah pernah gua bahas di part sebelumnya, yaitu inisiator, guard, healer, damager, dan observer. Yang pertama adalah buffer teammate. Penguat tim atau free buff. Jadi mereka ini ibarat kayak pemberi buff gratis ya guys ya. Yang kedua di buffer, pelemah musuh atau free debuff. Lawan katanya dari buffer teammate. Mereka ini bisa memberikan debuff gratis. Yang ketiga controller, pengganggu musuh. Nah, mengganggu di sini itu berbeda dengan guard ya guys ya. Efek CC yang controller berikan itu cukup kuat guys. Beda dengan guard yang bisa dibilang agak lemah alias sebentar doang. Ketiga tipe ini tuh murni tanpa item ya guys ya. Jadi mereka ini tuh sejak dilahirkan sama Munton udah bisa memberikan efek-efek ini guys. Dan bener-bener free dari skill mereka sendiri.
Untuk buff, debuff, dan kontrol efek udah gua bahas sebelumnya ya. Selanjutnya tugas. Tugas tuh ibarat penjabaran secara langsung dari fungsi ya cuy. Sama kayak yang fungsi, jadi tugas mereka ini tuh kayak pelengkap doang alias tugas tambahan dari main task-nya, yaitu dari main type-nya. Yang pertama, tugas buffer teammate. Memberikan buff gratis kepada teammate yang membutuhkan. Yang kedua, di buffer. Kebalikan dari buffer, yaitu melemahkan musuh dengan memberikan efek debuff secara kontinu, dapat berstack maupun tidak berstack. Jadi, semakin banyak stack debuff yang diberikan, maka semakin tinggi pula efeknya. Contoh yang ada stacknya itu kayak si Kaja dari pasifnya itu. Tapi ada juga hero yang debuffnya tuh kagak ada stacknya. Jadi cuma sekali debuff dalam satu periode waktu tertentu. Contoh yang gak ada stacknya tuh kayak si Basia dari pasifnya itu. Yang ketiga, controller. Memberikan CC yang kuat kepada musuh. Kuat di sini tuh lebih dari 1 detik ya guys ya. Sebelumnya udah gua bahas itu. Mengganggu musuh dengan combo skill CC. Mirip kayak guard, bedanya kalau guard itu CC-nya bentar doang. Kalau controller lama, jadi emang ngeselin tipe satu ini. Solo kill dengan memanfaatkan damage turret atau combo skill. Mirip kayak damager ataupun observer. Bedanya kalau mereka kan fokusnya lebih kepada damage. Nah, kalau controller itu ada tambahan CC yang kuat tadi itu. Terus, kalau emang hero-nya gak ada damage atau emang di build tank, mereka bisa memanfaatkan damage turret untuk solo kill. Contohnya kayak si Chow sama Franco. Kelebihan, yang pertama buffer teammate. Tim mendapatkan buff gratis, jelas, karena emang tugasnya memberikan buff gratis. Nah, karena emang tugasnya itu, maka dengan adanya tipe ini, kelak ketika war, tim akan lebih unggul dari segi hero power. Yang kedua, di buffer musuh, kebalikannya buffer. Jadi, kelak ketika war, tim musuh akan secara otomatis melemah karena debuff yang mereka berikan, sehingga tim akan lebih unggul dari segi hero power. Ketiga, controller. Controller mempunyai tugas untuk mengganggu musuh dengan combo skill CC mereka. Nah, maka dari itu, pas war atau pas mau nyulik musuh, kita bisa dengan mudahnya membunuh mereka. Karena musuh mudah untuk dibunuh, maka teammate kelak akan lebih kaya daripada tim musuh. Kekurangan. Yang pertama, membutuhkan timing untuk memberikan buff atau debuff. Sebagai contoh, misal kita pakai Digi. Digi itu tipe buffer yang bisa memberikan anti-CC. Nah, waktu itu kita lagi respawn, katakanlah tinggal 5 detik lagi. Terus posisi kita tuh lagi di good lane, yang posisinya tuh jauh sama Lord yang waktu itu juga mau spawn. Terus pas kita udah respawn, Lord pun juga spawn. Jadi ada kontes Lord tuh. Nah, pas kontes Lord, XP laner kita tuh inisiasi. Tapi karena musuh banyak CC, jadi dia gak bisa inisiasi dengan maksimal. Dan malah mati duluan. Jadi pas kita lagi perjalanan ke kontes Lord, damager tim kita tuh lagi di target musuh. Nah, pas sudah nyampe, teammate kita malah daskarat semua. Alhasil percuma pula kita datang karena musuh yang akhirnya dapat Lord. Nah, maka dari itu seharusnya kita sebagai roamer harus tepat waktu untuk ngebantu tim kita. Dengan cara, misalkan kita ambil ilustrasi barusan. Harusnya kita kagak di good lane, tapi langsung zoning di sekitaran Lord, supaya buff-nya bisa tepat. Hal ini juga berlaku untuk yang di buff. Misal kalian telat ngasih anti regennya Basia ke Alucard yang udah kaya, ya bakalan hancur tim kita. Terus misalkan lagi kalian pakai tipe controller kayak si Chow, tapi kalian telat nyulik damage musuh, ya sama aja, teammate kalian bakalan sekarat semua, atau bahkan gak ada yang mati. Jadi kayak percuma. Sekalinya telat ataupun mungkin kecepatan dalam memberikan buff, di buff sama CC, bakalan hancur cuy tim kita. Maka dari itu, ketiga tipe ini sangat membutuhkan pengalaman, layaknya tipe inisiator. Selanjutnya perbedaan. Yang pertama, tipe roamer yang mampu mempengaruhi gameplay hero lain, baik itu teammate maupun musuh. Yang kedua, tipe roamer yang membutuhkan pengalaman. Yang ketiga, tipe roamer pelengkap atau tambahan. Nah, ketiga perbedaan ini sudah gua jelasin sebelumnya. Contoh hero.
Di sini dapat kita lihat bahwa di bawah merupakan tipe controller dan di atas merupakan tipe buffer teammate dan di buffer musuh. Untuk yang di sebelah kiri adalah di buffer dan yang di sebelah kanan adalah buffer. Di sini juga terlihat bahwa buffer dan debuffer tidak memiliki kesamaan hero sama sekali, yang berarti tipe ini berlawanan satu sama lain. Sedangkan untuk controller ada kesamaan, seperti Nana untuk debuffer dan controller, sama Minsitar untuk buffer dan controller. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buffer berlawanan dengan debuffer. Dan untuk controller, ada beberapa hero yang memiliki kesamaan alias memiliki dua tipe sekaligus di dalam satu hero. Untuk alasan mengapa menjadi buffer, debuffer, dan controller adalah ini. P adalah skill pasif, satu adalah skill 1, 2 adalah skill 2, dan U adalah ultimate skill atau skill 3. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan saat early game, yaitu pada menit ke-0 sampai menit ke-3. So that's it guys, thank you for watching this video, hope you enjoy, semoga bermanfaat, and see you guys in the next episode. Bye-bye.